Aku akan bicara soal ideal hukumnya ya. Bahwa sebenarnya kita bicara soal hak cipta itu dia tidak perlu didaftarkan. Itu sebenarnya semua keris sepuh itu tidak ada warangka aslinya. Karena ning kono baru mengenal kayu apa ya, Mas? Era-era Mataram Hindu, era-era Kabudan itu belum ada warangka. Bagaimana ada keris yang harga segini, terus ada harga yang nominal segini. Karena kalau di orang awam pegang bleng itu pasti akan bingung. Dia meneng-meneng gawe iki. Terus pas keluar ngomong iki gaweane Mbah Kamti. Oh, Nah, itu juga salah. Itu melanggar kode etik juga. Tapi apakah itu bisa dituntut? Tidak bisa dituntut. Karena si Mbah Kamti tadi, keris gelombang cinta tadi tidak didaftarkan oleh kehaki. Tidak didaftarkan, tidak dilindungi oleh kekayaan hak intelektual. Makanya tidak bisa untuk diusut. Begitu. Kecuali karya tadi bisa didaftarkan hakinya. Baru bisa diusut secara hukum. Jadi adanya pelanggaran kode etik atau tidak. Itu saja. Wong Jawa toh. Jawa kan sing dianggo kan rasa pangrasane toh. Ya wis. Dari situ saja. Itu baru bisa. Nek untuk hal lainnya ketoke ra iso deh. Diusut hukum juga nggak bisa itu. Aku mah mencoba kontra ya Ben Gayung ya. Kayak apa? Coba tadi devil advocate. Enggak, kalau ya aku enggak tahu fakta di lapangan pertama ya. Tapi aku akan bicara soal ideal hukumnya ya. Buat FYI aja buat ke teman-teman. FYI. No FYI for your information. Itu yo. Ya. Inggris oleh. Oh ya, sorry. Bahwa sebenarnya kita bicara soal hak cipta itu dia tidak perlu didaftarkan. Karena hak cipta itu sifatnya adalah deklaratif. Jadi bukan mendaftarkan tapi mencatatkan. Berbeda dengan merek, berbeda dengan selain merek desain industri. Kalau merek itu harus didaftarkan dan itu ada prosesnya. Ya. Nek karya itu asalkan kowe wis mbok buat dan sudah mbok publish di muka umum bahwa kuwi adalah karyamu, ya kuwi kamu memiliki hak cipta kan yang melekat di karya itu. Ya. Nah itu. Terus sanksi? Ya sanksi tergantung. Ini meh ranahnya ke perdata atau ke pidana gitu. Nah ya, katakanlah dengan case yang tak ambil tadi. Oh sih, aku main jelas alon-alon sih ya. Oh boleh. Alon-alon lo ya. Oke. Terus itu. Nah, tapi sebuah karya itu tidak melindungi ide. Betul. Oke, jadi alon tenan iki. Aku ambil contoh case yang aku familiar wae ya. Contoh nek semisal enek film sing apa ya, film Indo sing mirip Jobo ya apa ya? Adaptasi ada. Atau ngene meh poster. Merah putih warna Poster film. Aku di poster film yang mana posisi posternya itu ada aku, Mas Bar sama Mas Kevin. Berdiri ning kene bentuke podcast terus mburine nek tombak karo korden. Paham. Iki wis identitas. Oke. Ternyata 5 tahun yang lalu enek poster film juga itu ya. Sing bentuknya belakangnya kordennya merah walaupun agak kusam dikit, ada tombaknya juga. Terus enek wong juga ning kene wong telu. Kui tidak melanggar hak cipta. Karena mereka membuat itu sendiri loh. Dan hak cipta tidak melindungi ide. Nah, kalau kita bicara hak cipta berarti kita bicara soal kerisnya sih. Wujud kerisnya sih. Nek pola pamor iki aku nggak ngerti. Iya kan ning klasifikasi ning apa. Tapi kalau kerisnya itu nek misalnya sing jiplak kerisnya padha plek dan mengakui bahwa itu adalah karyanya, nah itu baru pelanggaran. Ya, betul. Tapi nek pamore kuwi akan susah, Mas. Gitu. Karena nek jadi ning jenisnya kuwi IP kekayaan intelektual itu ada yang milik individu, ada yang milik kelompok. Betul.
Nah, yang milik kelompok itu kayak indikasi geografis dan warisan budaya. Indikasi geografis kayak batik lawean kuwi. Batik lawean ra nek sing iso ngeklaim kuwi adalah milik lawean. Daerah itu ya. Semua orang yang berada di lawean boleh pakai merek batik lawean gitu. Warisan budaya juga entah itu tari, keris, mungkin itu yang dimaksud ke pamor itu ataupun keris-keris yang dulu. Nah, kuwi wis jadi hak kekayaan intelektual milik bangsa Indonesia. Selama wujudnya keris. Jadi nek aku nyawang pamor emang enggak bisa dilindungi, tapi nek kerisnya itu sendiri nek masuk neng kamardikan itu bisa dilindungi secara kekayaan intelektual gitu. Nah ya, berarti kan dengan case saya tadi enek korelasinya ra? Enek. Nah iya. Enek. Itu. Jadi kan tetap nggak bisa toh nek medingano. Iya, nek pamore akan susah, tapi nek kerisnya bisa. Ya keris keris. Cuman akan menjadi salah kan di saat orang lain mengklaim bahwa keris gelombang cinta tadi ciptaanku. Bentuknya podo gelombang cinta ini diganti jeneng katakanlah. Ya toh. Ini gelombang mawar hati. Nah, gelombang hati. Gelombang hati. Yo garek si pembuat si pemilik kuwi sing gelem rame apa ora? Nah, katakanlah wis edo kayak mau. Pun swargi. Nah, tinggal piye iki? Yo pewarisnya no kan kekayaan intelektualnya diwariskan nggak sih? Kekayaan intelektual itu kan tuh aset ekonomi dia diwariskan. Terus tapi kan dia ada masa perlindungan. Betul. 50 tahun. 50 tahun contoh kalau nggak salah itu Kriya itu masuknya 50 tahun apa 70 tahun ya antara itu. Nah, tinggal itu masih dari pertama kali dipublish sampai itu kasus terjadi masih dalam ruang lingkup 50 tahun enggak? Kalau masih itu sangat sah untuk diramaikan. Ramaikan. Tapi nek wis lebih dari itu jadi public domain. Ya, benar. Jadi Creative Commons. Ya. Benar. Tepuk tangan sih. Tapi kita pamor iso sih. Pamor iso? Iso. Katakanlah ngene, aku gawe pamor kuwi Kevin. Pamor iki tulisan Kevin. Terus kerise sing orang nganggo dapur, sing running terdaftar ning dapur. Dadi aku gawe dapur dhewe yo kan. Kuwi iso. Iso ora ngono kuwi. Aku belum ngerti ya sebenarnya, tapi nek dalam satu kesatuan karya keris kuwi bisa, tapi kan nek pamor kan aku berarti nek dapure brojol, pamore Kevin ngono kuwi tetep ra iso ya? Ra iso, soalnya tidak termasuk dalam klasifikasi karya pamor kuwi. Ya, isi. Karena mlebune ning keris mau. Masuk ning keris. Apa? Ya wis, setidaknya berarti kan ngono. Berarti cukup menjawab ya. Tersahap, sedikit tersahap. Ngono kuwi. Ya nek balik ke keris kamardikan kayak mau, ya nek yang saya tahu kan saya tidak mendalami hukum, tapi yang jelas lebih kepada kode etik yang dilanggar. Ya, betul. Lebih ke situ. Etika. Iya. Itu sih. Ngono kuwi. Wes, karena ya sebelum masuk ning hukum ya ning norma. Iya, norma sosial sih. Lagi iso diangkat ning hukum. Wis ngono kuwi apik kuwi. Oh kuwi sing kowe tertarik banget kuwi ya Mas. Iya, sing maksudnya sing memang sangat tertarik ya. Karena bentuknya adalah ya itu tadi sebuah pelestarian. Biar tidak terputus. Oke, kowe dirimu ora tertarik neng kenapa kok keris iso mahal Mas Bar, atau piye caranya nakar harga sebuah keris? Kenapa tertarik Mas? Penasaran sebenarnya juga. Maksudnya bagaimana ada keris yang harga segini, terus ada harga yang nominal segini. Karena kalau di orang awam pegang bleng itu pasti akan bingung, pasti akan foto kabel kok bisa toh, kok bisa yang ini lebih mahal, seumpama kan pasti gitu. Soalnya nek aku pertama kali sing tak pertanyakan itu Mas. Sing tak penasaran itu. Kenapa bisa piye Mas Kevin? Kita lempar. Aku menang. Aku ngerti guys, meh delik-delik yang remake tuh. Ayo aku menang lah aku. Ketok tetepan. Ya nek yang bisa saya jawab karena saya ya bakul, saya kolektor. Yang bisa saya jawab kenapa kok keris itu bisa memiliki valuasi harga yang berbeda-beda dan sangat jauh. Katakanlah ada sama-sama keris brojolnya tapi dengan kualitas yang berbeda itu akan memiliki mahar yang berbeda juga otomatis. Karena padha wae ngene. Nek kita membanding ke mobil
mobil anyar karo mobil second. Walaupun di seri yang sama, warna sama, mereknya podo. Ning sing iki anyar dalam arti kan kita ngambil secara kondisi. Kondisinya isih gris, mulus, tanpa lecet, tanpa trouble segala macam, baik mesin elektrikalnya ataupun baik dari secara body fisik. Kuwi kabeh ki mulus, interior juga mulus. Dengan keris satunya, dengan mobil satunya sing ki podo, mereknya podo, tahun keluarannya sama, warnanya sama kabeh, tapi lampu ngarep pecah, remnya mati, terus bar kuwi interiore sofane dadel siji. Katakanlah seperti itu. Harganya akan sama atau beda? Beda-beda karena ada defect tadi. Nah, defect itu adalah sebutan lain untuk kita menjelaskan bahwa barang tersebut ada minusnya. Nah, di sini analogikan sebagai mobil tadi, dan analogikan lagi sebagai mobil yang memang sudah bisa jadi sebuah kendaraan, namun ada sisi lain, sing harusnya iki joke ono 6, ning ternyata yang terpasang tuh hanya 2. Kenapa bisa demikian? Kita ambil contoh seperti keris dengan sama-sama pamor wongkon isennya. Ning yang satu ki utuh wongkon isen apik ngono kae. Dia tanpa cacat, dalam arti kan tidak keluar bilah, tidak ada pamor yang hilang. Hilang bisa jadi karena warangannya, atau bisa karena kena korosi terus dia menjadi kelupas segala macam lah. Banyak faktor. Yang satunya ini wongkon isennya tidak jadi atau tidak sempurna. Maka ini akan mempengaruhi harga. Tidak mungkin harga yang ini akan lebih mahal atau sama dengan harga yang utuh. Jika kita bicara dengan era yang sama, besi yang sama, intinya ngono kuwi. Podo-podo ning tangguh tubane, keris tuban, dapure brojol, segala macamnya, sandangannya ya podo. Minusnya hanya di pamor. Katakanlah seperti itu. Pasti harganya berbeda. Itu adalah gambaran kasar. Bagaimana bisa penentu kenapa keris A, keris B, keris C dan sampai Z dan bahkan sampai Z1 seluruh 3 4 5 6 kuwi regane beda-beda kabeh. Kalau ada ya berarti sama faktor sejarah juga ya berarti. Betul. Kayak, itu faktor penentu lainnya. Kayak sumama mobil. Kalau kita menganalogikan mobil tadi sama-sama mobil tipe A sama tipe A dan tipe A. Tapi yang satunya dulu adalah mobilnya Pak Presiden Soekarno. Iso. Terus dua-duanya sama-sama dijual. Nah, sama-sama mobil antiknya. Nah, kan beda regane. Nah, itu. Oke. Ben pernah dinggo tabrakan double decker ya misal. Ini ngopo kowe iki? Ngopo kowe iki? Ya, intinya itu salah satu aspek. Jadi cara gampangnya kita menggambarkan bagaimana kita menentukan mahar dari sebuah keris. Dari kita dilihat dari apanya saja toh. Nek saya, karena saya bakul, berarti saya tidak mungkin kerisnya datang sendiri toh. Pasti kan saya kulaan. Ya toh. Nek bahasane kulaan kelek banget ya. Apa sih jenis kulaan? Intinya ngono lah. Mengambil rawat ya oleh. Intinya saya kan perlu membeli. Merampok. Ngopo to, Bro? Dia mengambil rawat toh. Intinya kan saya membeli keris itu dari orang lain yang saya terima, lalu saya servis, dalam artikan saya wangun baik warangkannya, handle-nya segala macam, sehingga menjadi barang yang siap jual. Saya warangi segala macam supaya lebih menarik dan seterusnya lah. Lalu karena saya tadi kulak, berarti kan saya punya harga dasar. Di mana saya sudah ada kalkulasi, oh iki engko nek tak jual di range harga sekian. Dan mampunya atau wangune barang dengan spesifikasi seperti ini itu di range berapa toh saya mainnya. Tapi saya sudah punya acuan harga dasarnya. Katakanlah saya kulak 2 juta. Tidak mungkin dong saya jual juga 2 juta. Kan begitu. Tapi di sini ada satu sisi di mana saya harus memperhitungkan kelayakan. Ini nek tak jual 3 juta layak atau tidak? Ini tak jual 5 juta layak atau tidak? Ini tak jual sampai 50 juta layak atau tidak? Oke. Ke situ. Kembali kepada kelayaan. Lah, kelayaan bagaimana cara menilai kelayaan? Itu lebih dalam lagi. Kita bisa main dengan sandangannya. Kita bisa merubah mendaknya jadi emas.
pendoknya jadi emas. Nah, itu sih sudah terlihat. Katakanlah kita mendaknya itu 7 gram. Nah, itu nek dikalkulasi berapa sudahan? Kan nggak mungkin saya tetap jual 2 juta. Tidak mungkin saya jual 5 juta. Tapi kembali lagi, faktor kelayaan. Apakah keris tersebut layak saya beri mendak emas? Dan apakah keris tersebut layak untuk saya hargai tinggi? Jadi lebih kompleks lagi nih. Tidak hanya sebatas saya mencari untung. Walaupun konsep daripada dol tinuku atau jual beli itu ya mencari margin kan. Saya harus take profit kan. Tapi saya harus mempertimbangkan kelayaan tadi. Oke. Oh, jadi ada pertanyaan ini. Apa? Jadi gini Mas, seumpama nih, Mas Andrew mau beli keris di DK. Tapi titik-titik moro iki. Mau beli keris di DK, mau beli Pandowo katanya. Tapi tonton semua kan, Bro. Apa lo? Beda episode lo. Kita callback aku. Jadi Mas Andrew pengen beli Pandowo. Tapi Mas Andrew itu memang sudah suka suka sama bilahnya. Tapi Mas Andrew pingin istilah mungkin kalau salah tolong dibenarkan ya. Dikoreksi. Salah ya disalahin. Dikoreksi. Nah, maksudnya pengen custom istilahnya. Custom? Aku pengen bilahnya ini, cuman pengen pakai selut. Dedernya aku pengen pakai yang resin, pakai kayu jati bukan kayu trembalo atau apa. Atas dasar alasan khusus ya berarti ya. Pengen Mas Andrew pengen aja. Aku suka bilah ini, cuman nggak suka dedernya. Ya. Aku pengen ganti bisa atau tidak? Ya bisa no. Bahkan bisa ditambahin emas kerisnya. Apa iki? Kinata. Nah, itu bedone. Tapi Ya. kan iso relasi iki. Maksudnya tapi Aku tak kasih spill bae. Wis jelas to. Itu hal yang lumrah enggak? Maksudnya ada orang beli keris terus pengen custom istilahnya Bisa. itu tadi. Ganti deder, ganti Sering. apa gitu-gitu. Biasanya orang mengganti warangka itu karena warangka atau sandangannya. Kita bahasanya neng dunia perkerisan iki wilah karo sandangan. Sandangan iki melingkupi deder, mendak, warangka dan juga pendok. Itu sandangan. Nek wilah ya berarti kerisnya. Nah, biasanya orang mengganti sandangan itu karena satu, dia punya ketertarikan tersendiri. Wong iki wegah nek sandangannya ladrang, geleme gayaman. Maka semua kerisnya dia pasti gayaman semua. Itu ada orang yang seperti itu. Itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Yo. Yang kedua, dia suka dengan seluruh macam jenis warangka. Tapi dia geleme sing apik. Dalam arti kan kita bicara tentang nilai. Dia mau memuliakan kerisnya. Dengan cara apa? Ya disandangi perak. Ya toh, dikei kayu sing nek Solo berarti bagusnya Cendonowangi. Itu bisa. Itu dia dengan tujuan kita memuliakan. Oke. Berarti mengapresiasi lebih terhadap kerisnya. Begitu. Dan biasanya saya merekomendasikan untuk warangka aslinya itu tetap disimpan. Tidak dirubah atau tidak dibuang. Tetap disimpan. Untuk ya toh, supaya tujuannya wayuan. Apa itu? apa kuwi? Di saat jenengan ingin memakai sandangan baru yang dari jenengan, gunakan sandangan yang memang customnya jenengan. Tapi di saat jenengan nanti katakanlah mau dialih rawatkan, bisa kembali ke warangka yang aslinya. Warangka bawaannya, bukan asli ding, tapi warangka bawaannya. Iya. Itu. Yang ini bisa dibuat keris yang lain. Bisa seperti itu. Itu satu. Yang kedua, wayuan itu menjadi punya 2 warangka. Yang itu cukup lazim di dalam dunia perkerisan, di mana yang satunya ini biasanya setelan sederhana, yang satunya adalah setelan mewah. Ini mengacu kepada identitas. Seperti itu. Oh, iya. Ngono. Seperti beli motor ya. Iya. Beli motor, wajar saja. Ganti knalpot yang lama tetap disimpan. Ori. Dengan dasar tadi memuliakan. Arah nyimpen sing asline enggak ditangkap Pak polisi nanti. Oh iya betul. Kuwi apa kuwi? Ini kok diganti warnanya ya? Kan kayak gitu. Aduh. Ngono kuwi. Seperti Jadi itu, mungkin bisa menjawab menarik. bahwa hal itu hal wajar
Lumrah berarti. Lumrah. Jenengan mau ganti sandangan selera jenengan itu juga wajar. Karena gini, kalau kita mengacu kepada warangka asli, itu sebenarnya semua keris sepuh itu tidak ada warangka aslinya. Karena kan kayu ras tua ya. Usia kayu yang sudah berbentuk warangka itu tidak mungkin bisa selama besi baja. Besi dan baja. Dan fakta menariknya lainnya adalah warangka yang sekarang ini diciptakan setelah zaman Mataram. Bukan setelah di masa zaman Mataram. Karena ning kono baru mengenal kayu apa ya, Mas? Saya lupa pastinya. Yang jelas di nek rasa laki di era-era sebelumnya, era-era Mataram Hindu, era-era Kabudan itu belum ada warangka. Iki Mas Bintang, iki klipen iki. Apa? Itu bisa divalidasi. Tapi informasinya sepotong aja. Jangan lengkap. Sengaja. Gegerna aku. Intinya ngono kuwi. Yang jelas kenapa? Dan kenapa sekarang yang ada itu hanya warangka Solo, warangka Jogja, Jawa Timuran, Madura, Bali, Palembang, Lombok. Oh iya ya. Kenapa ya, Mas? Kenapa nggak ada warangka Mojopahitan? Kenapa itu? Ya karena renek. Oh, karena mulainya setelah Mataram Iya. Mataram ya. Gitu. Dan Bali memang ada ciri khasnya. Teng celekunik kuwi ya. Ya, yang sangat detail dan sangat kaya akan segala macam halnya. Kemewahan, ornamen gitu. Nek Jawa Timuran memang ya kuwi style Jawa Timuran. Oke. Ngono. Menarik. Madura ya style Madura dhewe. Madura. Yo kayak kita menyebut daerah wis kebayang bentuke. Iya, wis kebayang bentuke. Palembang ya wis kebayang. Palembang ngono kuwi, Melayu, Bugis ya wis ngono kuwi. Kita nggak ada nyebut ini warangka dari Pajajaran, ngono kan ra enek. Gaya Pajajaran ra enek. Itu. Kenapa adanya Solo, Jogja? Ya karena yang masih ada itu. Jadi walaupun kerisnya Mojopahit, walaupun kerisnya Kingko Pajajaran atau bahkan di era-era Purwocarito ya, Segaluh segala macam Medang, ya nek iso ya nganggo warangka sing pas sesuai dengan kerisnya. Bukan sesuai dengan eranya loh, tapi sesuai dengan kerisnya. Nek kerisnya gede kasih sandangan sing gede. Nek kerisnya memang dia panjang ya kasih sandangan yang panjang. Nek pendek ya kasih sandangan yang pendek. Gitu. Jadi disesuaikan dengan bentuknya. Makanya ada juga yang namanya sandang malaikat. Itu lebih kepada kebebasan, lebih kepada kita bisa mengcustom bentuknya sesuai dengan kerisnya, karena ada keris yang memang tidak masuk jika disetelkan ke gaya Solo, gaya Jogja, Bali segala macam tidak masuk. Di mix rasa ya? Piye maksudnya? Nyalai pakem no. Nyalai pakem ra iso. Iya, ra iso no. Tapi warangka itu apa harus kayu, teman? Enggak. Gading ada. Gading, tulang atau apa? Tulang itu ada, bam gajah juga ada. Tapi kan tetap ada unsur kayunya, enggak mungkin enggak. Harus ada unsur kayunya berarti. Ya yang gampang disetel. Yang gampang untuk dibentuk dan juga apa ya? Intinya bahan yang paling aman untuk besi itu ya kayu. Ya. Gitu. Karena nek kita bicara tentang warangka kan pasti dia bergesekan. Ya. Nah, walaupun itu warangkanya full emas, pasti dalamnya ada kayunya. Ra mungkin dong langsung besi keris dengan langsung masuk nang warangka emas. Tidak aman. Orang masalah tidak aman lah, pirang kilo gawe warangka saka emas full. Iya. Bener. Kriya batu. Wah. Warangka dari batu, dari granit. Wah, apik. Marmer. Kayak gitu. Itu. Ya semoga menjawab nek kuwi. Siap.